Beberapa orang sudah membuktikan bahwa untuk mengadakan rapat online dengan efektif, diperlukan serangkaian keterampilan khusus. Bahkan para peserta terkadang masih saja mengalami kesulitan untuk mengikuti saran yang sama apabila diberikan pada saat bertemu langsung. Dengan begitu banyaknya orang yang bekerja dari rumah saat ini, sepertinya ide yang bagus untuk membahas mengenai rapat online. Berikut adalah beberapa tips terbaik yang akan kami tawarkan untuk orang-orang yang ingin mulai melakukan rapat online. Sebelum kami lanjutkan, agar tidak ketinggalan info video terbaru kami, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Untuk info lainnya dan berita terkini, Anda juga bisa kunjungi website kami di solusiukm.com serta follow sosial media kami di @solusiukm.com. Pertama, tetap fokus. Perhatian Anda dapat dengan sangat mudah teralihkan pada saat melakukan rapat online. Atau mungkin Anda akan mencoba untuk melakukan banyak tugas pada saat Anda berada dalam rapat online. Ingat, jangan lakukan hal ini, terutama jika Anda sedang merekam video. Tetap fokus pada rapat, dan jangan biarkan peliharaan atau anak-anak Anda datang ke kantor atau muncul di depan kamera. Jika Anda menghadiri rapat secara fisik, kehadiran Anda telah memberi Anda beberapa poin untuk perhatian, bahkan jika Anda terlihat sedang mencoret-coret atau melihat keluar jendela. Dengan rapat online, sebuah gangguan yang sangat kecil sekalipun dapat membuat Anda terlihat seperti tidak memperhatikan sama sekali dan dapat membuat Anda terlihat 10 kali lebih tidak profesional daripada secara langsung. Kedua, persiapkan teknologi yang akan digunakan. Asumsikan bahwa teknologi akan menjadi masalah, dan akhirnya membuat Anda harus mencari berbagai macam opsi penyelesaian, dan memakan waktu Anda hanya untuk merapihkannya. Untuk itu, akan lebih baik apabila Anda menyediakan cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan benar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Restart komputer Anda sebelum memulai. Apabila Anda terkadang melakukan restart komputer atau laptop untuk menghindari error karena beban kerja yang terlalu berat sebelumnya, maka lakukan hal ini sebelum memulai meeting. Jangan biarkan orang lain menunggu karena Anda harus merestart komputer atau laptop Anda. 2. Masuk atau hadiri ruang meeting online 10 atau 15 menit sebelum mulai. Jika ada masalah secara teknis, Anda ingin memastikan bahwa Anda mengetahuinya sebelum rapat dimulai. Mungkin saja ada beberapa alat yang perlu di-download atau dipasang. 3. Persiapkan atau sediakan media alternatif. Banyak konferensi web memungkinkan Anda menggunakan audio melalui komputer atau telepon. Pastikan Anda memiliki informasi yang Anda butuhkan untuk terhubung dengan kedua cara tersebut sebagai alternatif. Karena apabila gambar Anda sedikit buram, orang lain masih akan mentoleransi. Namun apabila suara Anda tidak dapat didengar, maka Anda tidak akan dapat berkontribusi. 4. Pastikan koneksi internet Anda tidak mengalami gangguan. Jangan coba melakukan konferensi video saat orang lain sedang mencoba mendownload data, terutama dengan ukuran besar. Suara sangat sensitif terhadap kecepatan koneksi Anda. Jadi jika Anda mengalami kendala koneksi internet, cobalah untuk menggunakan telepon hanya sebagai penyalur suara. 5. Miliki koneksi cadangan yang dapat Anda gunakan dengan mudah. Jika Anda sering melakukan konferensi video dari rumah, mungkin ada baiknya memiliki koneksi internet cadangan. Anda bisa saja mempersiapkan hotspot dari telepon genggam Anda apabila terjadi masalah dengan koneksi internet Anda. Namun, ini hanya berguna jika Anda tahu cara beralih ke jaringan lainnya dengan cepat jika terjadi masalah. 6. Matikan program lain. Jangan mencoba melakukan multitasking, terutama menggunakan aplikasi yang menuntut banyak sumber daya dari komputer Anda. Tutup program yang tidak Anda butuhkan. Ini akan mengurangi kemungkinan error pada komputer Anda dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan konferensi video. 7. Gunakan UPS. Anda tentu tidak ingin offline dari rapat secara mendadak karena listrik mati lalu hidup kembali. Pastikan seluruh rantai teknologi komunikasi Anda terhubung ke sumber listrik cadangan seperti baterai atau UPS, baik komputer Anda dan juga modem Anda.
Ketiga, tindak lanjuti dengan email ringkasan. Dalam rapat offline, beberapa pembicaraan yang berharga justru biasa terjadi setelah pertemuan selesai. Orang-orang membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan, mengklarifikasi komitmen, dan lain-lain. Cobalah untuk menciptakan momen ini jika Anda bisa. Mengirimkan email ringkasan tentang keputusan apa yang telah dibuat dan siapa yang telah berkomitmen untuk apa akan membantu memastikan tidak ada kesalahpahaman dan membantu membuat catatan yang dapat digunakan semua orang. Keempat, berdebat dengan sopan. Meskipun rapat diadakan secara online, Anda tetap harus berdebat. Perdebatan adalah hal baik dalam rapat, karena bagian terpenting dari rapat adalah mengatasi ketidaksepakatan dan menyatukan ide. Anda tidak dapat berdebat layaknya saat rapat offline, karena Anda berada pada posisi tidak diuntungkan dalam komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh dan postur tubuh Anda tidak akan tersampaikan dengan baik melalui kamera video seperti yang biasa Anda lakukan secara langsung. Sehingga cara dan juga bahasa yang Anda gunakan menjadi jauh lebih penting. Itu sebabnya Anda harus sangat berhati-hati untuk bersikap sopan, atau Anda akan terlihat seperti orang yang kurang ajar. Berikut adalah beberapa cara untuk berdebat dengan sopan. 1. Nyatakan posisi orang lain dengan empati. Hal ini membantu menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka katakan. Menunjukkan bahwa Anda memahami posisi seseorang dan pentingnya posisi mereka merupakan sebuah cara yang sangat berharga untuk membuat mereka memahami sudut pandang Anda, karena hal itu membuat mereka tidak bersifat defensif. 2. Tetap fokus pada masalah, bukan orangnya. Berhati-hatilah untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun yang terlihat seperti perserangan pribadi. 3. Bersabar untuk menyatakan posisi Anda. Jangan berbicara dengan ide yang setengah-setengah. Akan lebih baik apabila Anda membuat catatan mengenai beberapa kata yang dapat menguraikan argumen Anda sebelum mulai berbicara. Ingat, Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi verbal Anda harus sangat jelas dan sangat meyakinkan. 4. Tangani setiap permusuhan dan kebencian meskipun kecil. Mengatakan hal-hal yang positif seperti, "Saya tahu Anda sangat menyukai hal ini dan saya menghargai semangat Anda," dapat membantu menjaga agar tetap fokus pada ide dan membantu meredakan permusuhan antar individu. 5. Rencanakan ke depan. Ketika Anda tahu bahwa beberapa poin diskusi dapat menimbulkan perdebatan, maka rencanakan langkah Anda sebelumnya. Anda juga bisa memastikan terlebih dulu dengan orang-orang yang menyetujui ide dari poin tersebut dan berdiskusi dengan mereka untuk menyusun poin tambahan sebelum meeting dimulai. 6. Tindak lanjuti hasil rapat dengan orang-orang di telepon. Panggilan telepon singkat ke beberapa orang setelah rapat dapat bermanfaat untuk membantu memastikan bahwa tidak ada permasalahan dengan hasil rapat dan juga dengan perasaan mereka. Hal ini dilakukan untuk meniru beberapa interaksi yang terjadi setelah rapat offline pada saat orang-orang kembali ke meja mereka. 5. Datang dengan penuh persiapan. Pastikan Anda sudah mempersiapkan semuanya sebelum rapat. Konferensi video akan cenderung memperbesar kurangnya persiapan di pihak Anda. Jadi pastikan Anda memiliki dokumentasi atau file yang dapat Anda peroleh dengan mudah tanpa harus mencari. Dalam kehidupan nyata, mencondongkan tubuh untuk melihat di atas Anda mungkin bukan masalah besar. Tetapi jika Anda menghilang dari layar untuk mengambil sesuatu, hal ini bisa membuat Anda terlihat tidak profesional karena tidak melakukan persiapan dengan layak. Jadi, pastikan bahwa Anda tidak akan menghilang dari layar selama meeting berlangsung. 6. Lihat ke kamera. Sistem konferensi video yang baik akan memungkinkan Anda melihat orang-orang sambil melihat langsung ke kamera. Namun Anda tetap harus melakukan yang terbaik untuk memposisikan kamera video Anda pada saat rapat online berlangsung. Pastikan untuk melihat kamera Anda untuk memberikan kontak mata kepada semua orang. Dan jika layar Anda sedang menampilkan presentasi, cobalah untuk memposisikan kamera seolah Anda sedang menatap mata Anda sendiri. 7.
latar belakang yang bersih dan bebas gangguan. Berhati-hatilah dengan apa yang ada di latar belakang Anda atau meja di depan Anda. Usahakan kantor Anda agar sebersih dan sebebas mungkin dari kekacauan. Berhati-hatilah agar tidak ada orang lain berjalan di belakang Anda, karena hal itu dapat mengganggu, terlihat tidak profesional, dan akhirnya menghasilkan ataupun membuat Anda melakukan sesuatu yang memalukan. Idealnya, Anda ingin meja Anda diposisikan sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat berjalan di belakang Anda. Kedelapan, gunakan kamera yang bagus. Kamera di laptop Anda mungkin berfungsi dengan baik, namun Anda akan memiliki kualitas gambar yang lebih baik apabila menggunakan kamera eksternal. Mungkin akan membutuhkan beberapa waktu bagi Anda untuk mempelajari cara kerja kamera eksternal. Namun percayalah bahwa hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi Anda. Meskipun bukanlah sebuah masalah untuk menggunakan kamera dengan kualitas biasa saja, namun semakin baik visual kamera Anda, maka semakin baik, karena Anda akan terlihat semakin profesional. Dan pastikan Anda memiliki cukup cahaya, karena kamera yang bagus tanpa pencahayaan yang baik akan tetap memberikan kualitas gambar yang biasa saja. Terakhir, kesembilan, perhatikan kualitas suara. Kualitas suara itu penting, bahkan lebih penting daripada kualitas video. Jika setiap kali Anda mencoba berbicara terdengar dengungan atau suara angin yang mengganggu, hal itu akan membuat peserta lain tidak dapat memahami apa yang Anda katakan. Gunakan headset yang bagus apabila memungkinkan, karena akan mengurangi gangguan yang tidak diinginkan pada saat rapat berlangsung. Anda mungkin juga perlu mematikan kipas angin, menutup jendela, atau apapun yang harus Anda lakukan untuk menjaga lingkungan Anda tetap tenang. Ingat, suara yang Anda abaikan mungkin sangat mengganggu orang lain. Jadi, rapat online dapat menjadi penghemat waktu yang berharga dan menjadi cara standar banyak orang bekerja. Memahami bagaimana komunikasi nonverbal tidak tersampaikan dengan baik melalui video adalah kunci penting untuk memaksimalkan keefektifan video meeting Anda. Aspek teknologi rapat online semakin mudah untuk dikerjakan, dan dengan sedikit upaya dalam memaksimalkan kualitas gambar dan suara Anda dapat membuat orang lebih fokus pada apa yang Anda katakan dan membuat kekurangan Anda menjadi tidak terlihat.